Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman bacaan dan menulis TO gratis. Karena teman-teman sudah mengerjakan soal TO gratis ya pada tanggal 22 Februari 2025 kemarin, kita akan membahas soal dari subtes pemahaman bacaan dan menulis. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Silakan untuk teman-teman yang masih membaca bisa di pause dulu ya. Baik, soal yang pertama adalah kata semuanya pada kalimat 7 merujuk pada kalimat 7. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya teman-teman. Kata semuanya dalam kalimat 7 mengacu pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam teks ini, semuanya merujuk pada berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat yang disebutkan dalam kalimat 2, 4, dan 5. Nah, sedangkan yang pertama, yang A, itu salah. Gaya hidup sehat salah, karena gaya hidup sehat bukan sesuatu yang dilakukan, melainkan konsep yang diperjuangkan. Ya. Kemudian yang B, kampanye itu juga salah, karena tidak disebutkan secara eksplisit ya, atau disebutkan secara jelas di dalam teks. Kemudian yang C, upaya. Nah, ini benar karena kalimat sebelumnya membahas berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. D, kesadaran itu salah ya, karena kesadaran adalah dampak dari upaya, bukan upayanya sendiri. Yang E, penelitian. Ya, ini salah juga karena tidak relevan. Penelitiannya hanya salah satu bentuk upaya, bukan keseluruhan upaya yang dimaksud. Nah, baik, langsung kita lanjut ke soal yang kedua. Kalimat berikut perlu ditambahkan dalam bacaan tersebut. Ya. Setelah mencermati berbagai kampanye tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat masih bingung membedakan antara pola hidup sehat dan tren kesehatan sesaat. Nah, kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat ya. Ada beberapa opsi dari A sampai E. Kita langsung menuju penjelasannya. Kalimat tambahan ini membahas kebingungan masyarakat dalam memahami perbedaan antara pola hidup sehat dan tren kesehatan sesaat. Oleh karena itu, kalimat ini harus ditempatkan setelah bagian yang membahas berbagai cara penyampaian informasi terkait pola hidup sehat, yaitu setelah kalimat 5. Kenapa? Oke, kita lihat satu poin demi poin ya. Yang A, kalimat 2. Salah, karena kalimat 2 hanya membahas upaya secara umum ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman dari soal dan juga bacaannya ya. Yang B, kalimat 3 salah, karena kalimat 3 hanya membahas publikasi artikel tanpa menyebutkan bagaimana masyarakat memahaminya ya. Kemudian yang C, kalimat 4 salah juga, karena kalimat 4 masih berbicara tentang berbagai seminar dan talkshow tanpa menyentuh pemahaman masyarakat gitu ya teman-teman. Kemudian yang D, kalimat 5. Ya, kalimat 5 ini ternyata benar, karena kalimat 5 menjelaskan bahwa metode penyampaiannya berbeda tetapi bertujuan sama, sehingga tepat jika dilanjutkan dengan analisis mengenai bagaimana masyarakat memahaminya. Kemudian yang E, kalimat 6 ya, ternyata salah, karena kalimat 6 berfokus pada penelitian bukan pada pemahaman masyarakat ya. Jadi dalam soal ini teman-teman, kita harus bisa mengambil kesimpulan dari tiap-tiap kalimat tadi ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan, maka soal tadi kita bisa menganalisis, wah ini soalnya bisa kalimat ini bisa dimasukkan setelah kalimat berapa nih gitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat. Oke, kita kembali dulu ke soal tadi ya teman-teman. Nah, bisa di pause dulu teman-teman. Bisa diperhatikan di mana tanda koma yang
salah. Oke, kita langsung menuju pembahasannya. Baik, ternyata jawabannya itu ada di kalimat 4 teman-teman ya. Selain itu, seminar, talkshow, dan lokakarya sering diselenggarakan untuk memberikan edukasi tentang manfaat gaya hidup sehat. Nah, kesalahannya terletak pada koma setelah lokakarya. Seharusnya tanda koma tidak perlu digunakan setelah kata lokakarya dalam struktur kalimat ini. Subjek dan predikat tidak perlu dipisahkan dengan koma. Misalnya, Aldi, Zaki, dan Fandi pergi ke Singapura. Koma setelah Fandi tidak boleh diberikan. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Bisa diperhatikan di sini. Nah, seharusnya tanda koma ini tidak perlu ada ya teman-teman. Jadi langsung Fandi pergi ke Singapura. Jadi di situ langsung masuk ke pergi Singapuranya. Nah, kita bisa lihat penjelasan tiap poinnya teman-teman. Yang A, kalimat pertama, tidak ada kesalahan tanda baca. Nah, nanti teman-teman bisa kembali lagi ke beberapa detik sebelumnya untuk melihat bacaan tadi ya teman-teman. Kemudian yang B, kalimat 3, tidak ada kesalahan tanda baca. Jadi kalimat 1 dan 3 sudah benar tanda bacanya. Kemudian yang C, kalimat 4 ya tadi jawabannya adalah kalimat 4. Benar karena penggunaan koma setelah lokakarya tidak diperlukan. Baik. Kemudian yang D, kalimat 5 ya sama juga tidak ada kesalahan tanda baca. Begitu pula di kalimat nomor 8 tidak ada kesalahan tanda baca. Jadi yang salah itu hanya di kalimat nomor 4 saja. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, manakah perbaikan kalimat nomor 5 yang paling efektif? Oke, teman-teman bisa jawabannya bisa disebutkan di kolom komentar ya. Baik, langsung menuju pembahasannya. Nah, perbaikan kalimat yang paling efektif adalah kalimat D. Meskipun metode pendekatan yang digunakan berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu meskipun meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Nah, kita bahas untuk yang A. Oh, ternyata digabung ya teman-teman. A dan E, penggunaan kata tetapi dan namun tidak diperlukan karena sudah ada konjungsi meskipun ya. Nanti teman-teman bisa kembali ke beberapa detik sebelumnya untuk melihat tadi bacaannya ya teman-teman. Yang B, tidak ada kata yaitu setelah koma dan sebelum kata mempromosikan. Seharusnya di setelah koma dan sebelum kata mempromosikan itu ada kata yaitu ya. Tapi tadi tidak ada kata yaitu. Kemudian yang C, tidak ada koma sebelum subjek klausa kedua, yaitu sebelum kata tujuannya. Kemudian yang D, nah ini jawaban yang benar karena sesuai dengan kaidah penulisan tata bahasa yang benar. Nah, di sini teman-teman juga harus mengetahui bagaimana tata bahasa yang benar, entah itu subjek predikatnya bagaimana dan seterusnya. Baik, langsung kita menuju soal yang kelima. Nah, untuk soal kelima ini teman-teman juga bisa di pause dulu atau screenshot ya, nanti dilihat ketika kita membahas beberapa soal, mungkin 3 atau 4 soal untuk bacaan yang ini gitu. Soal kelima, kalimat 6 perlu disempurnakan dengan cara. Nah, kita perhatikan di soal ke-6. Sentra batik yang terkenal di Indonesia terdapat di Jawa, khususnya Solo dan Yogyakarta, tempat berkembangnya batik sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Oke, baik, ini kalimat 6 ya. Nah, jawaban yang benar adalah C, mengganti terdapat dengan berada. Oke, kita lihat. Nah, Indonesia terdapat di Jawa. Ini seharusnya diganti dengan kata berada ya, berada di Jawa gitu. Oke, kita lihat penjelasan dari poin per poinnya ya teman-teman. Jawaban A, menghilangkan sentra. Salah ya, karena sentra batik menunjukkan pusat produksi batik.
Nah ini teman-teman, dari sentra ini ternyata kita harus mengerti pengertiannya juga ya teman-teman. Sentra dan apa itu sentra dan lain sebagainya itu teman-teman harus mengerti ya. Jawaban yang B, menghilangkan terkenal. Ya, salah karena kata terkenal memperjelas bahwa daerah tersebut memang diakui dalam industri batik. Jawaban C, mengganti terdapat dengan berada. Benar ya, tadi sudah disebutkan, karena berada lebih tepat secara tata bahasa daripada terdapat dalam konteks lokasi. Baik. Nah, teman-teman di sini tadi sudah kita bahas ya mengenai tata bahasa ya. Jadi teman-teman juga harus mengerti bagaimana tata bahasa tersebut ya. Jawaban D, menghilangkan tempat ya. Salah karena tanpa tempat kalimat menjadi kurang jelas atau eksplisit ya tadi. Jawaban E, menghilangkan sejak. Ternyata salah karena sejak menunjukkan rentang waktu yang terpenting untuk memahami sejarah batik. Oke, dari sini sudah paham ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat nomor 4. Oke, kita kembali ke bacaannya teman-teman. Soal nomor 4 ya, kalimat nomor 4 ya. Motif batik biasanya terinspirasi dari alam, kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Nah, kira-kira mana nih menurut teman-teman kata yang harus dihilangkan? Oke, kita menuju ke jawabannya teman-teman. Ternyata jawabannya adalah C. Oke, biasanya. Kenapa? Kita lihat. Karena tanpa kata ini, kalimat menjadi lebih lugas dan langsung menyatakan fakta. Itu ya teman-teman ternyata. Kita lihat kenapa A salah. A, motif. Karena motif merupakan inti dari pembahasan dalam kalimat. Dari kalimat tadi, kalimat nomor berapa yang ada kata motifnya teman-teman? Nomor 4 ya. Motif batik ya. Motif batik ini pembahasan inti ya dari kalimat tersebut. Jadi salah kan kalau itu harus dihilangkan. Baik, yang B, dari. Salah ya, karena dari menunjukkan asal inspirasi motif batik ya. Jadi dari menunjukkan asal inspirasi motif batik. Baik. Kemudian yang D, terinspirasi. Nah, ini juga salah karena kata ini penting untuk menjelaskan hubungan antara motif batik dan sumber inspirasinya. Itu ya teman-teman. Baik, yang E, alam. Itu juga salah karena alam adalah salah satu sumber inspirasi utama dalam batik. Jadi dari sini kita tahu teman-teman, ternyata kebanyakan batik itu bernuansa alam ya. Mereka itu terinspirasinya kebanyakan dari alam. Ya entah itu ada tumbuhan atau hewan ya, atau mungkin yang lainnya juga bisa teman-teman, seperti mungkin kolam ikan ya atau lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-7. Kalimat yang tidak mengikuti kaidah tata bahasa adalah kalimat. Nah, menurut teman-teman mana nih? Tadi siapa yang jawab? A, B, C, atau D, atau E? Nanti bisa share ya pengalaman teman-teman di kolom komentar juga. Ya, jawabannya adalah A. Baik, kita lihat penjelasannya teman-teman. Semua kalimat memenuhi kaidah tata bahasa kecuali kalimat, ya ini tipe ya, kalimat nomor 2 ya. Karena kalimat nomor 2 memiliki predikat ganda, yaitu dibuat dan menggunakan ya. Jadi kata menggunakan harus diubah agar tidak menjadi predikat, yaitu dengan menambahkan dengan menjadi. Nah, kita lihat di bacanya tadi teman-teman. Kalimat nomor berapa? Nomor 2 ya. Oke, baik. Kalimat nomor 2. Batik dibuat dengan cara melukiskan pola di kain menggunakan malam atau lilin panas ya. Pasti siapa nih teman-teman yang di sini sudah pernah buat batik dengan cara melukis ya dari malam atau lilin panas? Share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, tadi yang diganti itu dengan ya, ditambahi menjadi ya. Batik dibuat
dengan menjadi cara melukiskan pola di kain menggunakan malam atau lilin panas. Ya, seperti itu ya teman-teman. Baik, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Perhatikan susunan kalimat di bawah ini. Ya. 1. Dengan penuh semangat ia mulai menyiram, memberi pupuk dan merawat tanaman itu setiap hari. 2. Suatu hari Rina menemukan biji bunga matahari di halaman rumahnya. 3. Setelah beberapa minggu, tanaman itu tumbuh subur dan mulai menunjukkan kuncup bunga. 4. Ia kemudian menanam biji tersebut di dalam pot kecil di halaman belakang. 5. Ketika bunga matahari itu mekar, Rina merasa sangat bahagia karena usahanya membuahkan hasil. Nah, soalnya adalah susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah paragraf yang padu dan logis. Nah, tadi kita baca juga kalau mengikuti urutan ini itu kurang padu ya teman-teman, atau kurang logis. Nah, jawabannya adalah dari soal ini itu jawabannya A, ya, yaitu nomor 2, kalimat nomor 2. Suatu hari Rina menemukan biji bunga matahari di halaman rumahnya. Kemudian nomor 4, ia kemudian menanam biji tersebut di dalam pot kecil di halaman belakang. Oke, baik. Kalimat yang pertama, dengan penuh semangat ia mulai menyiram, memberi pupuk dan merawat tanaman itu setiap hari. Kemudian nomor 3, setelah beberapa minggu tanaman itu tumbuh subur dan mulai menunjukkan kuncup bunga. Oke. Kelima, ketika bunga matahari itu mekar, Rina merasa sangat bahagia karena usahanya membuahkan hasil ya. Begitu teman-teman. Penjelasannya kita lihat. Urutan yang benar harus mengikuti arus peristiwa secara logis ya. Kalimat 2 menjadi awal cerita karena memperkenalkan tokoh dan biji bunga matahari yang ditemukan. Oke. Jadi di sini kita sudah menemukan teori teman-teman. Jadi di kalimat awal cerita itu biasanya antara memperkenalkan tokoh, ya, atau sesuatu yang itu menjadi inti pembahasan, biasanya seperti itu teman-teman. Oke. Kalimat 4 menjadi lanjutan karena menjelaskan tindakan Rina menanam biji tersebut. Baik. Kalimat pertama menggambarkan usaha Rina dalam merawat tanaman. Kalimat 3 menunjukkan hasil awal perawatannya, yaitu tanaman mulai tumbuh dan berbunga. Kalimat 5 menjadi penutup karena menunjukkan keberhasilan dan kebahagiaan Rina setelah bunga matahari mekar. Baik. Jadi dari cerita tadi itu ternyata endingnya tuh bahagia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini teman-teman juga bisa di pause dulu atau di screenshot ya, nanti untuk kita membahas di penjelasan beberapa soal berikutnya. Oke, memasuki soal yang 9. Kata ini pada kalimat 10 merujuk pada, nah kita lihat kata ini, nih kebiasaan ini, nah ini yang salah highlight, justru memperkuat stigma bahwa kesehatan mental bukanlah hal yang perlu diperhatikan. Kata ini itu merujuk pada, nah, kita lihat jawabannya. Oh, ternyata jawabannya B teman-teman, yaitu kebiasaan menekan perasaan. Kita lihat penjelasan per opsinya. Jawaban A, tekanan emosional yang dialami seseorang ya. Salah, karena tekanan emosional dibahas pada kalimat sebelumnya, tetapi bukan cara yang secara langsung dirujuk oleh ini dalam kalimat nomor 10. Yang B, kebiasaan menekan perasaan benar, karena dalam kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa kebiasaan ini membuat seseorang berpura-pura baik dan takut mengungkapkan perasaannya. Yang C, orang yang mengalami stres berat. Salah ya, karena kata ini mengacu pada kebiasaan, bukan individu. Oke, yang D, stigma tentang kesehatan mental. Salah, karena stigma dibahas setelahnya, bukan sebagai rujukan dari ini. Yang E, mengabaikan perasaan sendiri. Ya, salah juga, karena ini merupakan akibat, bukan kebiasaan yang dirujuk langsung. Kemudian yang soal ke nomor 10, kalimat berikut perlu ditambahkan dalam bacaan tersebut.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental ya. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat ya. Jawabannya adalah kalimat nomor 10. Oke, kita lihat penjelasannya tiap poin. Jawaban A, salah karena kalimat nomor 2 topiknya masih menjelaskan pentingnya kesehatan mental tanpa masuk ke contoh konkret. Baik. Kemudian yang jawaban B ternyata salah juga karena kalimat 3 hanya membahas masalah kurangnya kesadaran, bukan solusinya. Jawaban C salah karena kalimat nomor 5 masih berbicara tentang dampak tekanan emosional. Kemudian yang D salah ya, karena kalimat nomor 6 masih menjelaskan kebiasaan menekan perasaan. Nah, jawaban yang benar adalah E, kalimat nomor 10 ya. Karena setelah kalimat nomor 10, pernyataan tambahan ini memberikan kesimpulan dan ajakan untuk bertindak. Jadi kalimat yang ini teman-teman, oleh karena itu sudah saatnya kita mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental. Nah, coba dicocokkan sama soal yang tadi yang mungkin teman-teman ada yang men-screenshot ya, atau mempause, mungkin mau kembali ke beberapa detik sebelumnya juga boleh. Bisa dilihat apakah cocok atau tidak ya. Kalau tidak nanti bisa share pengalaman atau share di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang 11 selanjutnya. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat titik-titik. Oke, jawabannya adalah C ya. Siapa yang benar nih kira-kira dari teman-teman ya? Pasti tadi sudah banyak yang menjawab soal. Baik, kita lihat penjelasannya teman-teman. Jawaban A, kalimat nomor 2 ya. Benar. Karena koma setelah oleh karena itu memang diperlukan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Nah, ini gunanya teman-teman tadi saya minta teman-teman untuk men-screenshot ya, karena teman-teman juga bisa mencocokkan dari soal-soal tadi ya, dari bacaan tadi gitu maksudnya. Kemudian yang jawaban B benar ya, tanda komanya sudah benar karena koma setelah sayangnya diperlukan untuk memberikan jeda alami dalam membaca. Ini juga teman-teman bisa perhatikan lagi tadi di bacaannya. Jawaban C salah karena ada kesalahan dalam penggunaan koma di kalimat ini. Yuk kita baca yuk. Misalnya, seorang yang mengalami stres berat cenderung mengabaikan perasaan mereka dan berpura-pura baik-baik saja. Seharusnya tidak ada koma setelah kata berat. Oh, di sini ya teman-teman. Nih. Jadi seharusnya koma di situ tidak ada ya. Jadi kita bacanya langsung gitu. Karena subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan dengan koma. Misalkan saya makan. Nah, kalimat ini seharusnya ditulis dengan saya makan. Saya makan gitu. Kemudian yang jawaban D benar karena koma setelah padahal memang diperlukan sebagai jeda alami. Ya, ini juga teman-teman bisa cek di bacaannya tadi. Jawaban E benar ya, karena kalimat ini tidak memiliki kesalahan tanda baca. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-12. Manakah perbaikan kalimat 3 yang paling efektif? Oke, jawabannya adalah A ya. Sayangnya, di Indonesia masih banyak orang yang mengabaikan kesehatan mental mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat penjelasannya teman-teman. Jawaban A benar. Kalimat ini jelas, efektif dan tidak memiliki kata-kata yang berlebihan. Baik, kita lihat jawaban B salah. Karena kata bahwa tidak diperlukan. Karena kata sayangnya sudah cukup untuk menghubungkan ide utama. Kemudian yang jawaban C salah, tidak memiliki predikat ya, karena masih banyak orang mengabaikan tanpa kata yang. Oke, jadi di sini harusnya ada kata-kata yang, cuman tadi di kalimat bacaan tidak ada ya, gitu. Kemudian untuk opsi yang D salah ya, tidak ada tanda koma setelah sayangnya. Ya, harusnya ada koma di sebelah sini, tapi tadi tidak ada.
Jadi salah. Padahal koma diperlukan setelah kata seru untuk pemisah yang jelas, pemisahan yang jelas. Ya. Jadi teman-teman ketika membaca suatu bacaan itu harus benar-benar teliti ya. Ketika nanti teman-teman membaca nih, gitu kan, menemukan suatu kejanggalan, teman-teman bisa lingkarin atau diperhatikan. Oh ini yang salah nih, ada nggak nih soalnya nanti. Nah bisa seperti itu. Kemudian jawaban yang salah. Orang-orang berlebihan karena banyak orang sudah cukup untuk menunjukkan jumlah yang besar. Banyak orang benar, banyak orang-orang salah. Ya. Jadi di sini orang-orang itu tidak perlu diulangi gitu. Cukup banyak orang saja. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada bacaan lagi teman-teman, beberapa kalimat, ada 7 kalimat ya. Seperti tadi teman-teman silahkan bisa di screenshot ya nanti untuk mengecek di penjelasan beberapa soal ke depan. Baik, kalimat yang pertama, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kalimat kedua, penggunaan media digital membantu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efisien. Kalimat ketiga, namun banyak sekolah belum memiliki akses terhadap teknologi yang memadai. Kalimat 4, salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur dan biaya yang tinggi. Kalimat 5, keterbatasan ini berdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. 6, akibatnya kesulitan memperoleh sumber belajar yang berkualitas oleh banyak siswa di daerah terpencil. Oke, kalimat 7, oleh karena itu perlu ada solusi yang konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak di Indonesia. Oke, teman-teman kalau membaca ulang bisa di pause dulu, gak apa-apa. Yuk, masuk ke soal 13. Kata yang paling tepat untuk menghentikan kata memadai dalam kalimat 3 adalah, memang soalnya masih di atas kita bisa lihat ya. Soal kalimat ketiga adalah ini. Namun banyak sekolah belum memiliki akses terhadap teknologi pendidikan yang memadai. Oke, apa nih? Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah A ya, mencukupi. Oke, kita lihat penjelasannya setiap poin. Jawaban A, mencukupi benar. Karena memadai dalam konteks ini berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga mencukupi adalah sinonim yang paling tepat. Jawaban B, luas. Ya, salah. Karena luas lebih berkaitan dengan cakupan, bukan kelayakan atau ketersediaan. Oke. Jawaban C, canggih. Ya, ini salah. Karena kata ini lebih menunjukkan tingkat teknologi yang tinggi, bukan apakah teknologi cukup tersedia atau tidak. Jawaban D, besar. Ya, ini juga salah. Karena besar lebih merujuk pada ukuran, bukan kecukupan. E, berkembang. Ya, ini juga salah. Karena berkembang berarti mengalami kemajuan, bukan sekadar cukup atau tidaknya sesuatu. Ya, jadi dari sini teman-teman kita juga harus mengetahui makna-makna dari suatu kata ya teman-teman. Jadi mungkin salah satu caranya itu teman-teman bisa masukkan kata-kata ini ke dalam kalimat tadi teman-teman. Jadi maknanya itu nyambung atau tidak ya, bisa seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 4 dan 5? Oke, kita lihat jawabannya langsung teman-teman. Jawaban A, keterbatasan infrastruktur dan biaya yang tinggi terdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ya, benar ya. Kalimat ini jelas, padat dan langsung menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kalimat B, jawaban B ya, salah. Kita baca. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur dan biaya yang tinggi yang menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oke. Salah kenapa nih teman-teman? Terlalu panjang dan kurang efektif karena menggunakan kata yang berulang kali. Ya. Kita lihat
Ya, ada berapa kali ada kata yang satu, dua, ya berulang ya di sini teman-teman. Meskipun cukup dua, tapi kalau dibaca kurang nyambung gitu ya. Kemudian jawaban C, karena infrastruktur terbatas dan biaya tinggi, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan semakin meningkat. Kenapa nih salah nih? Ya, karena meskipun benar secara makna, tetapi tidak mencerminkan struktur kedua kalimat asli secara sempurna. Itu ya teman-teman. Kemudian jawaban D, salah satu kendala utama dalam pendidikan adalah keterbatasan infrastruktur dan biaya tinggi, sehingga menciptakan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, di sini menggunakan kalimat sehingga kurang tepat ya dalam mempengaruhi atau dalam menyambungkan ide utama. Itu ya teman-teman. Jawaban E, pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki kesenjangan akibat kendala infrastruktur serta biaya yang tinggi ya. Karena kalimat ini terkesan lebih umum dan tidak menjelaskan sebab akibat dengan cukup jelas ya. Jadi lebih ke arah ambigu atau eksplisit gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah, ya tadi ada titik-titik ya, kalau nggak salah di kalimat nomor 6. Baik, jawabannya itu adalah A, akan menghambat perkembangan sumber daya manusia di masa depan. Ya, jadi dampaknya ketika fasilitas pendidikan itu tidak memadai, maka kualitas sumber daya manusia di masa depan itu ternyata teman-teman itu mempengaruhi ya, akan berpengaruh. Jadi misalkan di satu pedesaan perkotaan kan jomplang ya kadang ya. Misalkan di perkotaan itu ada lab komputer yang canggih, yang bagus misalkan gitu. Nah ternyata di pedesaan itu tidak ada lab komputer. Nah itu kan bisa mengurangi juga ya teman-teman, mengurangi kualitas ya, mengurangi kualitas sumber daya manusia. Nah kita lihat penjelasannya. Jawaban A, akan menghambat perkembangan sumber daya manusia di masa depan. Ya, kalimat ini sebelumnya membahas dampak dari kesulitan siswa dalam memperoleh sumber belajar berkualitas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan, ketika fasilitas itu tidak memadai, maka bisa menghambat prosesnya belajar mengajar di suatu sekolah ya, entah itu di perkotaan maupun pedesaan. Tapi biasanya fasilitas itu kurang ada di pedesaan. Ya, jawaban B, menyebabkan berkurangnya akses pendidikan di daerah terpencil. Ya, ini salah karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa siswa kesulitan memperoleh sumber belajar, sehingga pernyataan ini kurang spesifik sebagai pelengkap. Oke. Jawaban C, ditandai oleh rendahnya tingkat melek huruf di pedesaan. Ya. Jawaban C ini tidak secara langsung berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita gabungkan di kalimat tadi, itu kalimat jawaban C ini kurang berkaitan ya dari kalimat sebelumnya gitu teman-teman. Kemudian jawaban D, meningkatkan jumlah lulusan yang tidak memiliki keterampilan teknologi. Nah, salah karena fokusnya lebih ke keterampilan teknologi, bukan dampak jangka panjang dari kurangnya akses pendidikan secara umum. Nah, dari sini teman-teman, ternyata fasilitas itu dampaknya tuh di masa depan, bukan hanya di masa sekarang saja gitu. Kalau masa dekatnya ya, masa jangka pendeknya itu berpengaruh ke menghambat proses belajar mengajar gitu ya. Misalkan nanti ada wifi di sekolah gitu, wifi-nya sering putus-putus. Nah itu kan menghambat belajar mengajar di lab komputer misalkan seperti itu. Kalau misalkan wifi-nya tuh lancar terus gitu, aksesnya kualitasnya kenceng gitu kan, jadi waktu belajar mengajar nanti bisa lancar gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian yang E, membuat banyak siswa kesulitan dalam menghadapi era digital. Ya, meskipun relevan,
tetapi kurang mencerminkan dampak luas dari kesenjangan pendidikan yang disebutkan dalam teks. Nah, meskipun ini jawaban sebenarnya mungkin dari beberapa teman-teman ada yang menganggap oh ini bisa juga nih jawabannya ya, tapi ternyata yang benar itu adalah kalimat A, karena kita melihat dari jangka panjangnya ya teman-teman. Baik, kita langsung lanjut ke soal ke-17. Ya, seperti tadi ya teman-teman, silahkan bisa di screenshot ya, untuk kita nanti bisa mengecek teman-teman bisa mengecek di bagian bacaannya. Oke, kesalahan tata bahasa pada kalimat pertama adalah, nah dari waktu teman-teman membaca harusnya sudah ada merasa mana yang janggal gitu. Nah, jawabannya adalah D ya. Kata sayur-sayuran sebaiknya menjadi kata sayuran. Nah, kata sayuran ini teman-teman dalam konteks tadi kurang tepat ya, karena sudah cukup menggunakan kata sayuran yang bermakna jamak. Ya, kita bisa lihat ya di sayur-sayuran. Oke, harusnya cukup dengan kata sayuran saja gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang 18. Kesalahan pada kalimat kedua terdapat pada, jawabannya itu adalah A. Penggunaan tanda koma setelah kata jalan diganti dengan dan. Oke, kita bisa lihat di bacaannya teman-teman. Teman-teman juga bisa membuka yang tadi di screenshot. Kalimat yang kedua itu, saya melihat banyak orang yang berjualan di pinggir jalan. Mereka menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, dan sabun mandi. Ya, jadi di sini kesalahannya itu ada di tanda koma ini ya teman-teman. Ini bisa diganti dengan kata dan. Banyak orang yang berjualan di pinggir jalan dan mereka menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, dan sabun mandi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Kesalahan pada kalimat terakhir adalah, ya teman-teman bisa cek bacaannya, screenshot tadi. Ya, jawabannya itu adalah A. Kata di pasar harusnya ditulis di pasar, D-nya dipisah dengan pasar. Ya, kata di sebagai preposisi harus dipisahkan dengan kata pasar, sehingga bentuk yang benar adalah di pasar. Nah, di sini juga sering sekali banyak dari teman-teman itu yang belum memahami kata perpisahan di kata di ini ya. Bagaimana penggunaan yang benar kata di ini. Kapan dia disambung, kapan dia dipisah dengan kata selanjutnya. Itu teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang terakhir yang 20. Perbaikan yang tepat untuk kalimat saya harus menunggu lama karena penjualnya sedang mencari uang pecahan di toko sebelah adalah, ya jawabannya adalah E. Saya harus menunggu lama karena penjualnya mencari uang kecil di toko sebelah. Ya. Kata uang pecahan lebih umum disebut uang kecil dalam bahasa sehari-hari, dan frasa sedang mencari bisa disederhanakan menjadi mencari ya, tanpa mengubah makna kalimat. Gitu teman-teman. Jadi di kata ini, kata uang pecahan itu umumnya itu menggunakan uang kecil ya, uang pecahan diganti dengan uang kecil. Gitu teman-teman. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan soal dari pemahaman bacaan dan menulis pada kesempatan kali ini ya. Mungkin dari teman-teman misalkan ada yang belum paham untuk penjelasannya, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Nanti admin yang akan menjawab. Begitu teman-teman. Thank you.